Ketika seluruh dunia dilanda pandemi tak berkesudahan, hidup kita diputarbalikkan. Namun, dalam keterpurukan, selalu ada secercah harapan dalam semarak kemerdekaan untuk Indonesia. Dan ini cara kami untuk memaknainya. Wangi ya? Wangi banget. Aku tuh ya bersyukur banget hidup di Indonesia, Ruth. Kita tuh sebenarnya punya hasil bumi yang melimpah kayak begini. Apalagi kalau habis panen, aku suka sekali datang langsung beli ke petaninya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya belanja, bawa tas belanja sendiri, Ruth. Bener, karena dengan kebiasaan kayak gini, limbah plastik bisa berkurang banyak banget, Sat. Setuju, sebenarnya kan juga orang tua kita dari dulu mereka belanja nggak pakai kemasan sekali pakai kan. Mereka punya tas keranjang itu ya kan. Kemudian juga bungkusannya pakai pelepah pisang yang tentunya lebih ramah lingkungan. Ini harusnya kita biasain dari sekarang. Bener, setuju banget. Ini ya Bu. Jadi nih sarapannya. Wah, aku kira tadi bikin nasi goreng. Enggak, cuma nasi kan sarapan pagi tuh. Bisa juga makanan umbi-umbian ini. Apa aja nih? Ada ubi manis, ada jagung juga. Ini kan sebenarnya juga makanan pokok kita, Ruth. Ini bisa dimakan sehari-hari. Aku dulu pas kecil juga sering banget kok makan ini sebagai sarapan sebelum sekolah. Jadi, yuk cobain dulu. Cobain ah. Tapi kamu tahu kan sebenarnya di Indonesia itu ada beragam makanan pokok gitu loh. Nggak cuma nasi tapi juga ada ubi, jagung, ada sorghum juga di NTT. Dan juga ada sagu di Maluku dan Papua. Kamu udah pernah nyobain gak sih makan sagu terus dicampur pakai ikan kuah kuning namanya papeda? Belum. Wah, itu enak banget sih. Selama aku di sana itu pasti jadi makanan setiap hari. Wow. Makanya karena itu kita punya banyak sekali pilihan makanan pokok selain nasi sebenarnya. Enak juga ya sebenarnya. Ya. Makanya saat lain kali kita harus sering-sering ya posting kayak gini. Jadi agar teman-teman kita tahu bahwa bukan cuma nasi yang menjadi makanan pokok kita. Setuju banget aku, Ruth. Enak Jadi banget. kita posting ya. Yoi. Manis kan? Parah manis banget sih yang ini. Saat bentar lagi kita pergi kemana yuk? Mau kemana? Pokoknya kamu pasti suka deh. Oke. Aku sih mau aja. Let's go. Gimana nih kita, Ruth? Nah, sekarang kita udah sampai di Pasar Andek Klungkung. Mau ngapain nih kita di sini? Nah, kan kamu suka nih saat cari-cari kain. Hari ini aku minta tolong nih, biar kamu bisa cariin mamaku kain endek. Jadi bukan buat aku nih. Bukan, hari ini kan aku tahu nih kamu suka banget sama perkainan. Nah, makanya aku pengen kamu bantuin hari ini. Oke, jadi di pasar ini emang ada banyak kayaknya kain tenunnya. Boleh kita pilih salah satu. Mamamu suka warna apa? Yang warnanya kalem-kalem aja sih. Oke. Yuk. Yuk kita cari. Gede ya ini ya? Iya. Wah, Bagus, saking bagus. cantik-cantiknya aku bingung sih mau milih yang mana buat mamamu nih, Ruth. Saat aku tuh mau tanya, emang kalau misalnya setiap kain tenun itu punya arti yang berbeda-beda ya? Terus aku tuh juga pernah dengar soal batik lasem kan, ternyata pembuatannya itu benar-benar ramah lingkungan loh. Iya, sebenarnya dari dulu ya, Indonesia itu pembuatan tenunnya masih banyak pakai bahan alami. Mulai dari benangnya juga dipintal sendiri, kemudian pewarnaannya juga berasal dari tanaman atau tumbuhan ya kan, diolah jadi pewarna. Jadi wajar kalau misalnya kain tenun kita tuh mahal, karena selain bikinnya harus penuh kesabaran, tapi juga pewarnaan dan proses dari awal itu memang lama banget gitu. Iya.
Dan yang paling aku suka emang kalau misalnya tiap tenun di Indonesia itu kayak bikin kita baca buku cerita rakyat gitu loh, Oh, serius? Iya, karena Wow. tiap buku-buku itu menawarkan cerita kan. Dan dari tiap-tiap daerah itu punya cerita yang berbeda lagi. Gitu. Dan begitu juga dengan tenun-tenun di Indonesia. Keren ya? Ya, kayaknya aku bakal pilih ini deh buat mamamu. Boleh, boleh, boleh. Is it beautiful? Yes, Cantik yes. ya? Bagus, bagus, bagus. Oke, kita bungkus deh yang ini. Mau yang ini ya? Kita udah selesai nih belanja kain Anda. Kira-kira kamu mau nggak kalau aku ngajak ngopi? Suka banget aku. Terus ya, salah satu kopi yang paling aku suka sebenarnya itu kopi dari Manggarai dari NTT. Wah, itu juga favoritku sih. Serius? Kopi dari Flores ya, lagi dari Manggarai. Bener, Aku tahu bener. satu tempat buat kita ngopi enak. Kamu mau coba nggak ya? Ayolah, let's go. Oke, Yuk. let's go. Cantik banget ya, apalagi bisa lihat Gunung Agung gitu loh di sana. We're lucky today. Beneran. Terus ya selain view-nya, aku tuh juga suka soalnya di sini itu mereka pakai wadah ramah lingkungan kayak gini. Kamu lihat deh. Iya ya, cakep banget. Aku tuh sampai tahu bahwa beberapa waktu belakangan masyarakat Indonesia ini sebenarnya udah mulai nih beralih ke wadah atau kemasan pembungkus yang lebih ramah lingkungan, Ruth. Sekarang ada piring loh yang dibuat dari pelepah pinang. Pernah dengar nggak? Pernah. Terus sebenarnya opsinya banyak ya. Ada pelepah pinang, terus ini ada dari bambu. Yang ini kamu lihat deh, unik banget. Yang ini dari batok kelapa. Cakep banget yang ini ya. Andai aja ya kerajinan-kerajinan Indonesia kayak gini tuh dikemas, terus juga dikasih greeting card yang bagus. Bener. Aku yakin sebenarnya bisa kita ekspor lebih banyak sih, Ruth. Iya nggak sih? Jadi bukan cuma sekedar ramah lingkungan, tapi juga bisa berikan keuntungan buat masyarakat. Iya nggak sih? Benar. Semoga masyarakat luas bisa ya menggunakan hal-hal kayak gini untuk kebiasaan barunya. Jadi selain bermanfaat buat masyarakat, bisa bermanfaat buat lingkungan juga. Setuju banget aku. Bagus ya? Wow. Ngomong-ngomong, kamu pernah dengar soal masyarakat adat nggak sih? Masyarakat adat ini mereka yang tinggal di hutan belantara atau di pulau-pulau. Mereka lah yang sebenarnya punya peranan penting untuk menjaga keharmonisan alam kita. Oleh karena itu aku masih salut sekali dengan masyarakat Bali yang sudah diajarkan hidup harmonis dengan alam sedari kecil. Aku tuh juga setuju kalau misalnya masyarakat adat tuh mempunyai peranan yang sangat penting. Karena mereka lah sebenarnya yang mewariskan nilai-nilai leluhur kepada kita di zaman sekarang. Terutama kalau misalnya kita bicara tentang menjaga alam. Iya, benar sekali, Ruth. Tapi sayangnya sekarang masyarakat adat banyak tergusur karena lahannya juga diambil, Ruth. Oh iya. Aku sedih deh. Aku juga sempat sih baca beritanya kayak gitu. Masyarakat adat masih banyak yang mengalami ketidakadilan. Padahal dari mereka sebenarnya kita bisa banyak belajar saat tentang bagaimana kita memanfaatkan hasil alam secukupnya dan juga menjaga alam kita agar tetap lestari. Ya, semoga ya suara-suara masyarakat adat ini akan lebih didengarkan oleh pemerintah. Dan kita juga pastinya bisa bantu sih dengan menyuarakannya lewat sosial media. Ya nggak sih? Iya bener-bener banget. Saat bentar lagi aku mau ajak kamu ke suatu tempat yang menarik banget. Oh ya? Mau kemana? Udah ikut aja. Oke. Selamat datang ya saat di Puja Mandala. Wah, ini tempat apa, Ruth? Jadi di sini itu ada tempat ibadah untuk penganut agama yang ada di Indonesia. Jadi ada masjid, terus ada gereja Katolik, ada vihara, gereja Protestan dan juga pura. Wah, unik banget ya. Parah unik banget. Aku bahkan nggak tahu kalau misalnya ada tempat kayak gini di Bali. Dan pas banget bahwa Indonesia kan plural banget dan juga kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan. Bener. Biar berbeda-beda tapi Tetap satu. tetap satu. Aku pengen keliling, anterin dong. Yuk. Yuk.
Nah, setelah jalan-jalan gimana saat menurut kamu tempatnya? Bagus banget Ruth, beneran Parah deh, ya, bagus banget. ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya Indonesia ke depannya makin bisa menjaga pluralismenya, terus makin bisa menjaga binekaannya, pasti hati kita adem banget nggak sih? Aku setuju banget Iya sih kan? itu. Apalagi sebenarnya kan kita menunjukkan rasa cinta pada tanah air nggak harus tentang hormat pada bendera kan. Betul. Tapi banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari seperti menjaga alam lingkungan kita, hidup harmonis dengan sesama kita, saling menjaga perbedaan kita, menghargainya juga, dan juga bisa jadi dengan mendukung produk-produk lokal Indonesia. Ya kan? Itu kan sebenarnya tanggung jawab kita sebagai warga negara dan juga makhluk sosial. Dan ngomong-ngomong kan sebentar lagi Indonesia merayakan hari kemerdekaannya nih. Oh iya ya? Iya ya, semoga semakin Indonesia bertambah umur, negeri ini semakin damai dan makmur. Terbentang luas daratan dan lautan Nusantara. Sungguh indah pesona ragam budaya. Tak ada kemeriahan dalam perayaan kemerdekaan tahun ini. Namun, masih ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Lalu, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk kembali menyalakan jiwa kejujuran dan kepedulian kita terhadap sesama dan lingkungan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku, Dirgahayu negeriku.